Mari beri kemuliaan yang mulia buat Allah kita. Sudah sekarang kami datang kepada-Mu. Kasih-Mu yang selalu mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkau bermata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu meluluhku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkau bermata hatiku, dunia tak dapat
percaya kalau kami boleh ada di tempat itu semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di hari-hari yang boleh kami lalui. Kami boleh buat sehat sampai hari ini karena penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Terima kasih untuk semua berkat yang boleh kami alami sepanjang minggu yang boleh kami lalui Tuhan. Ya bagi hari ini kami ada di tempat ini, kami bawa hidup kami kepada Tuhan untuk menjadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Dan kami percaya kami boleh bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua dikuduskan di tempat ini. Kami semua dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kami percaya kami pula membawa berkat yang luar biasa dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin.
Izinkan kami berjumpa pribadi lepas pribadi bersama-sama Yesus. Kami rindu lawakan-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Sungguh baik Engkau, Tuhan Yesus. Sungguh baik Engkau. Kenapa kami membalas setiap kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami memuji, menyembah, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kau telah memerdekakan kami, Tuhan. Telah membebaskan kami dari belenggu dosa, dari jalan kematian. Terima kasih Bapa. Masih dalam hadirat Tuhan saja bersama-sama kita bangkit berdiri. Yesus. Kita bersorak bagi Tuhan. Sama katakan, amin. Satu kali yang paling meriah pertama kita. Kita berdiri di mana-mana.
kasih, katakan kiri kanan muka belakang Anda merdeka. Haleluya, kasih Tuhan berkati. Mari kita bersama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dialah pahlawan kita, Raja pemenang. Ya, sampaikan kepada seluruh WBI bahwa besok ada ibadah WBI di tempat ini dilaksanakan jam 4 sore. Sekali lagi, seluruh WBI ada ibadah WBI di tempat ini besok jam 4 sore. Jadi hari Senin jam 4 sore untuk menjadi perhatian bagi seluruh WBI.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberkati hidup kami. Dan bagi hari ini kami belajar untuk membalikan apa yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kami. Memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Besar kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, kasih-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih dari yang telah ku pinta,
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami. Urapi firman-Mu, terlebih urapi hamba-Mu, agar supaya hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Dan biarlah firman yang akan ditaburkan sebentar itu menjadi rema bagi setiap kami. Hati kami merupakan tanah yang subur untuk benih firman-Mu yang akan ditaburkan sebentar, agar supaya firman Tuhan itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kuasa kegelapan bentuk apapun yang ingin mencuri benih firman-Mu dari hidup kami, kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa melingkupi tempat ini, bahkan melingkupi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya terfokus kepada kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Besok kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia dari penjajahan. Saudara tahu 350 tahun Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, saudara. Tetapi dengan perjuangan yang gigih dari pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan, pendahulu-pendahulu kita, maka hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan. Amin, saudara. Saudara berbicara tentang kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat kita rindukan, yang sangat kita inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Lawan dari merdeka adalah terjajah, saudara. Waktu Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, Indonesia tidak bisa buat apa-apa, saudara. Semua harus tunduk di bawah pemerintahan Belanda. Tetapi ketika Indonesia sudah merdeka, mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, saudara, otomatis kedaulatan Indonesia berada di bawah pemerintahan Indonesia. Amin. Dan hari ini kita bisa menikmati itu, saudara. Karena hidup di dalam penjajahan itu sangat tidak enak. Kalau kita melihat, saudara, bangsa Israel pun pernah dijajah oleh bangsa Mesir, dan itu sangat-sangat membuat mereka itu tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu, tetapi mereka harus melakukan apa yang diinginkan oleh bangsa Mesir, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sungguh-sungguh merdeka. Saudara, mungkin sudah bertanya, berarti ada merdeka yang tidak sungguh-sungguh. Betul, saudara. Karena apa? Saudara, kita ini semua dulunya adalah hamba dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan, kita menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Amin. Saudara, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, itu manusia yang merdeka. Tuhan memberikan free will atau kehendak bebas bagi kita manusia. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia berada di bawah kekuasaan kuasa kegelapan, saudara, si iblis yang menggoda dan menjatuhkan manusia. Tetapi Yesus datang, Dia memerdekakan setiap kita. Amin. Pujian tadi mengatakan kita lebih dari pemenang. Karena apa? Darah Yesus yang sudah menebus setiap kita dari dosa, sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Galatia 5 ayat 1. Satu ayat saja kita baca, saudara. Galatia 5 ayat 1, kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Jadi firman Tuhan katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa, saudara? Karena ada banyak orang
Kristen, sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah percaya, sudah diselamatkan, tetapi belum sungguh-sungguh merdeka. Artinya apa saudara? Ada banyak orang Kristen yang masih terikat dengan dosa, masih terikat dengan kuk perhambaan. Nah saudara, mungkin sudah bertanya apa itu? Nah saudara, tanpa kita sadari kadang-kadang kan kita masih diikat dengan kekhawatiran, ya, masih diikat dengan sakit hati, dendam, kepahitan. Itu semua adalah dosa yang mengikat kehidupan kita, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Coba kita baca saudara di dalam Ibrani pasal 12. Waktu FK lalu kita bahas tentang ayat ini saudara. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi hidup kita ini, walaupun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi hidup kita ini adalah perjuangan. Amin. Kita sedang berada di dalam perlombaan, dan firman Tuhan katakan supaya kita tetap menang, supaya kita mencapai garis finish, ya, maka kita harus menanggalkan setiap beban dan dosa, karena itu bisa merintangi kita, perjalanan iman kita untuk menuju kepada garis finish itu saudara. Jadi saudara, bukan berarti kita ketika kita sudah percaya Yesus, kita tidak ada lagi godaan-godaan untuk berbuat dosa. Banyak saudara, ya. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun ada begitu banyak yang jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena iblis hari-hari ini dia tahu bahwa waktunya sudah singkat, sehingga dia ingin menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Amin saudara. Sehingga kita harus waspada saudara. Kita harus sadar bahwa kita harus sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Artinya kita bebas dari segala dosa dan ikatan-ikatan yang bisa mengikat hidup kita, sehingga kita tidak bisa bertanding dengan baik, apalagi meraih kemenangan sampai garis finish saudara. Nah ini saudara yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Kenapa firman Tuhan ingatkan? Karena kita harus merdeka dengan sungguh-sungguh. Sama dengan kita mungkin bangsa Indonesia, ya, walaupun sudah merdeka, tetapi ada daerah-daerah tertentu yang belum merdeka saudara. Mungkin jalannya masih rusak-rusak saudara. Ada yang belum, kalau di Pulau aja, ya, saya juga belum pernah ke sana, tetapi cuma dengar cerita dari teman-teman yang pelayanan ke sana. Untuk menuju ke tempat itu mereka harus melewati kuala saudara, atau sungai, ya, yang berbatu-batu. Belum ada, saya bilang begini, kenapa belum ada jembatan? Ya, itulah belum ada. Mungkin baru mau direncanakan. Tetapi itu sudah bertahun-tahun. Dan di sana, di suku terasing itu ada begitu banyak orang saudara yang hidup di tempat itu, masyarakat di situ. Dan mereka itu kebanyakan belum tahu membaca, menulis, ya. Tetapi dengan masuknya penginjilan, maka masyarakat di tempat itu sudah mulai terbuka dan sudah mulai mengenal, ya, pengetahuan saudara, sudah mulai bisa membaca, menulis. Itu saudara, kalau kita melihat Indonesia sudah 75 tahun merdeka besok hari saudara, tetapi masih banyak daerah-daerah yang belum merdeka. Nah saudara, kekristenan kita pun kadang-kadang seperti itu. Ada yang mungkin sudah sejak lahirnya dia sudah menjadi Kristen saudara, tetapi sampai saat ini dia belum merasakan atau menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya itu saudara. Banyak ikatan-ikatan yang masih mengikat, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk melayani Tuhan pun kita belum bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Masih terikat dengan dosa dan kejahatan, dan setiap hal-hal yang iblis tawarkan, seperti sakit hati, kekhawatiran, ketakutan saudara, itu harus kita lepaskan dari hidup kita, agar supaya kita benar-benar merasakan arti kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Jadi kemerdekaan itu memang dikatakan itu sesuatu kebebasan, ya, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak lain, leluasa atau dapat berbuat sekehendak hati. Tetapi kalau di dalam Tuhan, bukan berarti kita seenaknya untuk berbuat sesuatu, apalagi
berbuat jahat, berbuat dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita bukan lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kita dikuasai oleh Roh Kudus, kebenaran itu sendiri, sehingga kita bisa berkarya bagi Tuhan, kita bisa menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi berkat. Amin, saudara. Supaya kita jadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Apapun yang kita lakukan, biar itu semua mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau masih ada hal-hal yang mengikat hidup kita, dosa dan kejahatan dan hal-hal duniawi lainnya, maka dipastikan kita tidak bisa melangkah maju bersama Tuhan, saudara. Nah, saudara, coba kita baca di dalam, kalau kita lihat bangsa Israel, saudara, ketika mereka dijajah oleh bangsa Mesir itu sangat tidak enak. Ya. Keluaran 1 ya, Keluaran pasal 1 ayat 14, ayat 7 sampai ayat 14 saya baca. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Kita lihat bahwa ketika mereka dibelenggu oleh penjajah, itu hidup mereka sangat tidak enak. Amin. Mereka sangat sukar menghadapi hidup mereka pada waktu itu, saudara. Sehingga mereka terus berseru-seru kepada Tuhan untuk membebaskan mereka. Nah, kita pun seperti itu. Kalau dahulunya kita orang berdosa, kita ada di dalam kegelapan, kita hidup di dalam kegelapan, belum berada di dalam terang Kristus. Tetapi Kristus datang membebaskan kita dari dosa. Maka sekarang kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang bebas. Amin, saudara. Kenapa dikatakan bebas, saudara? Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, saudara, maka di situ ada sukacita, damai sejahtera. Karena firman Tuhan katakan kerajaan Allah itu, coba kita baca di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Seperti pujian tadi, saudara, kita hidup di dalam Tuhan ada sukacita, amin. Ada damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Mungkin saudara melihat orang-orang dunia, mereka secara materi berkelimpahan, tetapi belum tentu mereka merasakan damai sejahtera itu. Makanya ada banyak orang-orang kaya, miliarder, bahkan artis-artis yang populer, terkenal, kaya raya, tetapi banyak dari mereka yang mati bunuh diri, ya, depresi. Karena apa, saudara? Dunia memberikan damai sejahtera itu hanya bersifat sementara, tidak kekal. Tetapi sukacita damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan ketika kita hidup di dalam Tuhan itu sangat-sangat besar. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, iblis datang itu, dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan bagi kita, bahkan hidup berkelimpahan, saudara. Saudara, apa yang iblis curi dari hidup kita? Damai sejahtera. Ketika kita sudah hilang damai sejahtera itu, saudara, maka timbul persungutan, timbul saudara, pikiran-pikiran yang negatif, sehingga kita berbuat kejahatan, saudara. Kita tidak hidup dengan sukacita. Dan apa yang dia bunuh dari hidup kita? Iman
Dan apa yang dia binasakan? Yaitu jiwa dan roh kita. Kalau kita terikat dengan tipu muslihat iblis ini, saudara, dipastikan jiwa dan roh kita akan menuju kepada kebinasaan yang kekal, saudara. Itu yang harus kita pahami, saudara. Sehingga firman Tuhan di dalam pembacaan kita tadi, Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Jadi saudara, ada dua hal yang harus kita lakukan agar kita sungguh-sungguh merdeka. Mungkin saudara bertanya, bagaimana supaya kita itu tetap merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya itu, saudara? Karena memang saya katakan tadi bahwa hidup kita di dunia ini penuh dengan perjuangan. Bukan berarti hidup kita hanya senang-senang, ya, kita sudah bebas dari dosa, dari kejahatan. Tetapi jangan lupa ada iblis yang senantiasa ingin menjatuhkan kita, mencuri damai sejahtera, membunuh iman kita, dan pada akhirnya dia ingin kita binasa selamanya, saudara. Sehingga kita terus berjuang melawan apa? Keinginan daging kita dan keinginan duniawi. Karena itu yang akan menjerumuskan kehidupan kita kepada kebinasaan. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama supaya kita sungguh-sungguh merdeka, firman Tuhan katakan, karena itu berdirilah teguh. Kita harus menjadi orang Kristen yang kuat hari-hari ini, amin. Karena begitu banyak, jangankan jemaat, hamba Tuhan pun banyak yang berjatuhan, saudara. Makanya hari-hari ini kita lebih banyak berdoa untuk kita juga pribadi, dan kita doakan hamba-hamba Tuhan. Karena jangan saudara pilih bagian, masa dia hamba Tuhan sudah berkhotbah luar biasa, sudah dan sebagainya, kok bisa seperti itu, ya? Bisa, karena manusia itu masih daging, saudara. Bisa jatuh. Tetapi firman Tuhan ingatkan bahwa kita harus berdiri teguh. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita berdiri teguh, saudara, ya? Nah, kalau secara jasmani, supaya kita tetap kuat, badan kita tetap sehat, saudara, sehingga kita bisa bekerja, ya, tentunya kita harus makan makanan yang bergizi. Amin, saudara. Kita harus makan vitamin mungkin, ya. Ada banyak sekarang orang menawarkan vitamin-vitamin untuk kebugaran tubuh jasmani kita. Tetapi secara rohani, apakah kita memikirkan bagaimana supaya rohani kita itu tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tidak mudah jatuh ketika godaan-godaan itu datang? Saudara, perjuangan, saudara, kita hidup di dunia ini tidak mungkin tidak ada godaan, tidak ada tantangan, ujian, masalah, dan pergumulan. Kalau kita fokus hanya kepada masalah, pergumulan, maka kita akan mudah jatuh, saudara. Kita tidak akan kuat. Tetapi kita harus fokus kepada Tuhan. Nah, berdiri teguh. Bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh? Mari kita baca, saudara, bahwa kita harus punya fondasi yang baik, fondasi yang kuat juga. Seperti contohnya bangunan ini, saudara. Kalau fondasinya tidak kuat, gempa bumi sedikit saja pasti akan roboh bangunan ini. Amin. Jadi kalau kita lihat ini dinding-dinding ini, dia berdiri bukan hanya didirikan begitu saja, tetapi ada fondasi di bawah itu yang tidak terlihat. Jadi rohani kita harus pastikan bahwa kita memiliki fondasi atau dasar yang kuat, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Coba kita buka, saudara, di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 24. Matius 7 mulai ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi, saudara, yang menjadi dasar atau fondasi hidup kita agar supaya kita tetap kuat, berdiri teguh, saudara, apa, saudara?
kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita harus terus belajar firman Tuhan dan melakukannya. Itulah yang akan membuat rohani kita tetap kuat, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, saudara. Sehingga ketika godaan datang, cobaan datang, ujian datang, kita tidak akan mudah digoyahkan. Kita tidak akan roboh, saudara, seperti diibaratkan seperti bangunan. Kalau dasarnya batu, maka dipastikan bangunan itu akan tetap kuat walaupun datang hujan, banjir, saudara, angin melanda rumah itu, dia tetap teguh berdiri, dia tetap kokoh, saudara. Tetapi kalau dibangun di atas pasir, ya, pasir itu sedangkan orang bertimbun, kalau di pasir, orang injak saja pasti akan terbongkar, saudara. Nah, kalau rumah didirikan di atas pasir, saudara, maka rumah itu tidak akan kuat, ya. Kalau kontraktor pasti tahu, saudara. Orang saja masyarakat desa pasti tahu kalau bangun rumah harus di atas batu, jangan di atas pasir. Nah, seperti itu kekristenan kita. Kalau hidup kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti akan kuat. Intinya begini, kalau misalnya godaan datang, kita ingat firman Tuhan. Aduh, jangan, nanti kita terjebak, nanti kita terikat dengan dosa itu dan tidak bisa keluar lagi. Kita baca, ya, coba kita baca di dalam Galatia 5 tadi, dan kita baca di ayat 16, mulai 16 dikatakan begini. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, memang keinginan daging itu bisa saja menggoda hidup kita untuk melakukannya. Tetapi kalau kita ingat firman Tuhan, maka kita pasti akan kuat untuk tidak terjerumus, saudara. Firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Coba kita baca, saudara, di dalam Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 26 mulai dikatakan. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, ini firman Tuhan kepada bangsa Israel. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, kita lihat Tuhan katakan jika kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa? Lewat firman Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh melakukan, maka Tuhan katakan dia akan menjauhkan setiap sakit penyakit yang dia timpakan kepada orang Mesir. Jadi saudara, ceritanya bangsa Israel ketika dia dibebaskan dari bangsa Mesir, dari perbudakan, saudara, Tuhan tetap membawa mereka untuk diuji, saudara, ya. Sehingga mereka harus melewati padang gurun dan harus berada di padang gurun selama 40 tahun. Untuk apa, saudara? Tujuan Tuhan supaya mereka tetap rendah hati dan tetap mereka tidak melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan tetap memberikan hal-hal yang mungkin menurut kita manusia, kenapa kita hidup seperti ini? Tetapi itu diizinkan Tuhan agar supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan katakan jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ya saudara, berarti firman Tuhan itulah kekuatan hidup kita. Ketika kita sudah ada di dalam kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran. Artinya kita harus ikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata iblis. Amin, saudara. Kita ikuti apa kata Tuhan, saudara, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita tetap teguh berdiri sehingga kita bisa benar-benar merasakan kemerdekaan itu. Ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita buka lagi, saudara, di dalam Ulangan 8.
Ulangan 8 mulai ayat 2 sampai 6 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Jadi saudara, bangsa Israel kenapa diizinkan Tuhan untuk melewati padang gurun selama 40 tahun? Untuk membuat mereka rendah hati, tidak sombong. Amin. Dan Tuhan katakan ada pemeliharaan Tuhan sekalipun mereka harus melewati padang gurun, tetapi pakaian mereka tidak menjadi buruk, kaki mereka tidak bengkak saudara selama 40 tahun. Saudara, mungkin kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi hidup kita mungkin banyak pergumulan, banyak ujian, banyak tantangan yang bisa membuat kita lemah dan jatuh saudara. Tetapi bagaimana supaya kita teguh berdiri? Maka kita harus tetap melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Sehingga kita tetap kuat untuk melangkah saudara ya. Karena hidup ini adalah perjuangan saudara. Banyak sekali tantangan-tantangan hidup yang harus kita lewati. Dan Tuhan katakan, berdirilah teguh supaya kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Saudara, ada orang yang memang belum sungguh-sungguh merdeka. Saudara ingat John Kay ya. Dia ketika dia di penjara saudara, padahal dia sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan, ketika dia di penjara sudah bertobat, bahkan sudah memberi kesaksiannya saudara di YouTube saudara, dia sudah berkhotbah. Tetapi apa yang terjadi ketika dia dibebaskan saudara, padahal itu pun kasih karunia Tuhan, dia bisa bebas ya. Tetapi apa yang terjadi ketika dia menikmati kebebasan? Dia tidak kuat saudara, imannya tidak kuat, sehingga ketika ada persoalan datang, akhirnya dia terjerumus lagi ke dalam kehidupan yang lama saudara, yaitu dia membunuh orang lagi saudara ya. Artinya walaupun bukan tangannya sendiri yang bunuh, tapi dikatakan di berita bahwa dia yang merencanakan semua itu, dia yang menyuruh orang-orangnya saudara. Sangat-sangat disayangkan. Padahal semua orang sudah berharap, wah, John Kay sudah bertobat, dia sudah bersaksi di mana-mana, dan banyak orang Kristen mengacungi jempol, bahkan mendukung dia di dalam doa. Tetapi keputusannya ada di tangan dia untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau mau keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang apa mau dikata saudara? Nasi sudah menjadi bubur. Dia harus menjalani lagi hukuman saudara. Sangat-sangat disayangkan. Padahal di dalam penjara, di dalam kesaksiannya dia katakan dia sempat diasingkan ya, di Nusa Kambangan. Di dalam ruangan itu dia hanya sendiri, tidak ada orang lain dan tidak bisa dibesuk oleh siapapun. Dan di situ baru dia sadar begini, ternyata manusia itu memang makhluk sosial dan dia harus berinteraksi dengan orang lain. Dan dia kan tidak bisa pegang HP dan sebagainya. Jadi dia katakan memang dia menjadi depresi di tempat itu. Karena apa? Dia tidak bisa bicara dengan siapapun. Dia hampir menjadi gila saudara di dalam penjara itu. Karena apa? Mungkin kalau di penjara di dalam sel kemudian ada banyak orang yang mungkin masih bisa bercerita satu dengan yang lainnya, bisa berkomunikasi. Tetapi dia bilang waktu dia diasingkan memang sendirian saudara, dia hampir menjadi gila. Dia bilang saya depresi. Saya tidak bisa lagi ngomong apa, dia hanya berteriak. Dan disitulah dia sadar. Tetapi saudara, di dalam kehidupannya yang selanjutnya ternyata dia tidak kuat saudara ya. Firman Tuhan pun berakar di dalam kehidupannya, sehingga ketika datang masalah dan pergumulan,
walaupun kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus tetap teguh berdiri, yaitu dengan mendasari hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, kita sampai garis finish, kita berada di dalam jalurnya Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, yang terakhir, saudara, bagaimana supaya hidup kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Di dalam ayat pembacaan kita Galatia 5 tadi, ayat 1 bagian B dikatakan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi di sini dikatakan jangan mau lagi. Jadi itu keputusan kita. Kemauan itu dari diri kita sendiri. Amin. Jadi keputusan kita, apakah kita mau mengikuti tawaran iblis atau kita mau tetap mengikuti perintah Tuhan. Itu keputusan pribadi lepas pribadi kita, saudara. Kita memang wajib mendoakan satu dengan yang lainnya, tetapi ingat, jangan sampai kehidupan kita pribadi yang jatuh di tangan kuasa kegelapan. Jadi saudara, memang Kristus datang, dia membebaskan kita, tetapi iblis pun tidak tinggal diam untuk mau menjatuhkan kita supaya kita binasa. Oleh sebab itu kita tetap teguh berdiri dan jangan mau. Memang saudara, kemauan atau keinginan itu memang ada di dalam kehidupan kita. Kecenderungan manusia itu untuk berbuat dosa itu lebih besar daripada untuk berbuat kebenaran. Tetapi kita harus hidup di dalam roh seperti Galatia 5 tadi yang kita baca. Kalau kita hidup oleh roh, maka Roh Kudus yang akan memberi kekuatan bagi setiap kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita pribadi, kehendak kita manusia. Amin, saudara. Kita baca ulangi lagi, saudara, di dalam Galatia 5 tadi ayat 1, ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ya, ini kata Paulus kepada jemaat Galatia, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah saudara, keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Makanya kita harus tetap hidup di dalam roh, artinya hidup dipimpin oleh roh. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan setiap kita. Contohnya saudara, di sini kan dikatakan keinginan daging itu perselisihan, iri hati, ya, amarah. Saudara, kita mau sakit hati terhadap kata-kata orang, itu keputusan kita, ya. Kita mau kepahitan dengan orang yang berbuat jahat kepada kita, itu keputusan kita. Kita mau mengampuni, itu pun keputusan kita. Amin. Nah saudara, coba lihat, orang yang hidup dalam kepahitan, dia akan diikat oleh kepahitan dengan dendam. Saudara, dia tidak mau mengampuni, dan hidupnya dipastikan tidak akan mengalami keberhasilan, kesuksesan. Karena apa? Dia terputar-putar di dalam sakit hati itu. Mau berbuat apa? Sakit hati, sakit hati. Tetapi kalau kita melepaskan semua itu dan kita memilih untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita, saudara, maka kita bebas merdeka di dalam Tuhan. Amin. Kita bebas, saudara, ketika kita mau mengampuni satu dengan yang lainnya. Memang sakit, saudara, ketika kita disakiti, tetapi kita harus mengambil keputusan. Keinginan roh yang harus kita
jalani, bukan keinginan daging kita. Daging kita memang memilih untuk membalas kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam Roh, maka ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada pengampunan di dalam Tuhan, saudara. Kemudian apalagi segala macam keinginan daging, saudara. Hari-hari ini banyak sekali rumah-rumah tangga Kristen hancur, saudara. Karena apa? Salah satu atau keduanya mengikuti hanya keinginan daging, keegoan masing-masing. Mungkin masalah-masalah banyak, saudara, ya, dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi kalau kita mau menuruti keinginan Roh itu, maka kita akan tetap teguh berdiri, maka kita akan tetap hidup di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Rumah tangga itu tidak mungkin ada rumah tangga yang hidupnya adem saja. Mungkin saudara lihat dari luar, aduh enak kan orang dua itu suami istri bagus sayang, ya. Tetapi saudara tidak tahu persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Amin. Setiap keluarga pasti punya pergumulan masing-masing. Tetapi bagaimana caranya supaya kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, kita bebas merdeka di dalam Tuhan, kita tetap ada sukacita dan sejahtera. Artinya di dalam keluarga kita menciptakan surga di bumi, bukan menciptakan neraka di bumi, saudara. Karena saudara, kalau keluarga itu sudah seperti neraka, buat apa lagi kita hidup di dalamnya? Kita harus menciptakan surga itu di bumi sebelum kita pergi ke surga yang sesungguhnya. Amin. Jadi apapun tantangan pergumulan di dalam keluarga kita, baik masalah ekonomi, ya, masalah kesehatan, masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, kita harus bawa di dalam Tuhan, saudara, agar supaya kita benar-benar menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi berkat. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara. Bagaimana kita mau jadi berkat di luar sana, saudara, kalau keluarga kita hancur-hancuran, saudara. Jadi suami, istri, semua harus berada di bawah kendali Roh Kudus. Godaan itu banyak, saudara. Orang misalnya saya tidak bisa menjaga 24 jam kepada suami saya. Jadi serahkan saya kepada Tuhan, amin. Dan kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, apapun tawaran dunia, tawaran iblis, saudara, kita ingat firman Tuhan. Karena dosa itu ada konsekuensinya, saudara. Saudara, ada satu kesaksian seorang ibu. Mereka itu gembala, ya, pendeta di sebuah gereja. Suaminya gembala. Tetapi satu saat dia bilang begini. Padahal itu ibu, dia dari Buddha, ya. Dia masuk Kristen karena menikah dengan suaminya. Karena dia lihat suaminya itu benar-benar cinta sama dia, sayang sama dia, perhatian, yang lemah lembut dan baik sekali, saudara. Tetapi berjalannya waktu, ketika rumah tangga mereka sudah berada di atas 10 tahun, saudara, tiba-tiba suaminya ini ditemukan selingkuh, saudara. Dan selingkuhnya dengan siapa? Dengan pelayan Tuhan juga. Itulah iblis, saudara. Justru dia menjatuhkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika perbuatannya itu terbongkar, saudara, akhirnya sang gembala ini merasa malu sekali dan dia lari, saudara, dan akhirnya dia membunuh diri, saudara. Tetapi luar biasanya ibu gembala ini, dia berdoa dan dia telepon suaminya, dia katakan begini, aku mengampuni kamu, pulanglah dan kita mulai kembali dari awal, dan kamu harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan jangan ulangi lagi. Saudara, kita lihat iblis pada awalnya dia menawarkan kenikmatan, amin. Tetapi pada akhirnya hamba Tuhan ini hampir saja bunuh diri. Dia sudah naik ke gedung yang tinggi, saudara, untuk menjatuhkan diri. Karena apa? Saking malunya dia. Kita lihat iblis awalnya dia menawarkan kenikmatan, tetapi pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Jadi saudara, kalau kita digoda, ditawari oleh iblis, saudara, sesuatu yang mungkin secara daging menyenangkan, tetapi kita ingat kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, amin. Tetapi kehidupan kita yang kekal itu, apakah kita berada di surga atau neraka, ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Jadi saudara, hiduplah di dalam jalan kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jangan hanya kesenangan sesaat, kenikmatan sesaat, kita mengorbankan
kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, inilah yang dikatakan kita harus sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Kita harus tetap teguh berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan dan jangan mau dikenakan huk perhambaan. Jadi ini kemauan kita saudara, kalau kita mau dikenakan huk perhambaan maka resikonya kita akan kehilangan kehidupan yang kekal di surga bersama Tuhan. Amin saudara. Saya undang pemain musik. Jadi saudara, ingatlah saudara, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan kita pergunakan kemerdekaan itu untuk seenaknya kita berbuat dosa. Tetapi mari kita berjuang terus melawan setiap keinginan-keinginan daging kita, dan kita melakukan apa yang menjadi keinginan roh, yaitu sukacita, damai sejahtera, kasih itu, segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu saudara. Oleh sebab itu kita hidup di dalam roh dan kita minta Roh Kudus yang memimpin hidup kita agar supaya kita bisa tetap teguh di dalam Tuhan dan mencapai garis finish, bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebebasan, kemerdekaan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mau tetap cinta Engkau Tuhan sampai akhir hayat kami, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
Dia akan memulihkan engkau, Dia akan membebaskan engkau dari rasa khawatir, ketakutan. Apapun yang berasal dari si jahat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehidupan kita semua merasakan benar-benar arti kemerdekaan yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap iman kami. Kehidupan kami berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Secara daging Tuhan kami tidak mampu. Tetapi ketika Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kami, kami akan dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah melawat mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah imannya Engkau kuatkan kembali Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Yang mengalami kekurangan, biar Engkau yang mencukupkan, bahkan Engkau yang memberi kelimpahan di dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami menjadi berkat, menjadi saksi-Mu, karena kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala tidak berada di tempat, ada pelayanan misi Saudara. Dan kita berdoa biar pengurapan Tuhan terus ada buat Bapak Gembala kita bersama keluarga. Dan diingatkan kembali lagi buat besok wanita-wanita di sini ada ibadah wanita ya. Yang mendapat giliran adalah Pendeta Muda Lisbeth Kambea, tetapi akan dilaksanakan di tempat ini di gereja jam 4 sore ya, besok jam 4 sore. Nah Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa buat yang berhari ulang tahun. Saya akan bacakan. Yang hadir boleh berdiri saja di tempat dan kita berdoa bersama. Yang pertama, Saudara David Yanis tanggal 13 Agustus ada, boleh berdiri di tempat. Kemudian Ibu Alvina Lukas tanggal 14 Agustus. Sekali lagi Ibu Alvina Lukas, tidak hadir ya. Dan Saudari Audina Ruru ada? Nanti malam. Dan kita akan berdoa buat Saudara kita David. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara kami David Yanis yang pada tanggal 13 Agustus yang lalu boleh ditambahkan umur oleh Tuhan. Kami percaya kalau dia boleh sehat kuat sampai hari ini, semua hanya karena berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Biar di masa mudanya Tuhan Engkau pakai dia menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi-Mu dimanapun dia ada Tuhan. Di masa studinya Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Masa mudanya diberkati Tuhan. Engkau terus berikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupannya Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Sukacita damai sejahtera Allah turun atas kehidupannya. Bahkan keluarganya diberkati Tuhan, orang tuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, apapun yang menjadi kerinduan-kerinduannya, Tuhan yang memberkati. Masa depannya Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih. Kami percaya masa depan yang indah di dalam Tuhan ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami percaya Engkau juga yang memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini juga kita melihat Bapak Karangan juga sudah hadir beribadah. Puji Tuhan. Kuasa Tuhan luar biasa boleh menyembuhkan Bapak ya. Kalau beberapa hari Bapak Karangan sempat dirawat di rumah sakit, tapi puji Tuhan saya lihat walaupun umur sudah lanjut, firman Tuhan katakan walaupun manusia batinnya semakin merosot,
tetapi manusia lahirnya semakin merosot, tetapi manusia batinnya semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Puji Tuhan, kita terus bantu Bapak di dalam doa supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kesejahteraan, kemakmuran boleh kami rasakan atas bangsa dan kota kami Tuhan. Memberkati pemerintah kami dari pusat, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara lainnya Tuhan, kepala-kepala daerah, bahkan
dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Engkau menyertai kami Tuhan dalam perjalanan. Biar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hidup kami menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat ini menjadi milik kita semua mulai hari ini sampai hari Maranatha Tuhan kita datanglah. Kita yang diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bintang